kami akan menjelaskan materi tentang AI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zakia Salwa Surnova, NIM 25.230.003. Perkenalkan, nama saya Afifa dengan NIM 25.230.0022. Perkenalkan, nama saya Amrina Laila Rosyada dengan NIM 25.230.0117. Perkenalkan, nama saya Kuina Salsabila dengan NIM 25.230.0053. Perkenalkan, nama saya Alwana Yatuhasna dengan NIM 25.230.0056. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan komputasi tepi atau edge computing yang saat ini menjadi fondasi utama sistem pintar di berbagai bidang kehidupan. Di era digital saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Salah satu inovasi besar yang mengubah dunia adalah Internet of Things, yaitu konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. Internet of Things telah banyak dimanfaatkan di bidang industri, pertanian, kesehatan, hingga pendidikan. Namun, semakin banyaknya perangkat Internet of Things menyebabkan jumlah data yang dihasilkan juga semakin besar. Selama ini, proses pengolahan data banyak dilakukan di cloud computing. Akan tetapi, cara ini menimbulkan beberapa kendala seperti keterlambatan akses data, beban jaringan tinggi, dan potensi kebocoran informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, muncullah teknologi edge computing, yaitu pemrosesan data yang dilakukan langsung di lokasi sumber data atau edge jaringan. Ketika teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence diterapkan di perangkat edge, terbentuklah edge AI, sistem yang mampu menganalisis data, mengambil keputusan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada server pusat. Teknologi ini menjadi salah satu fondasi utama revolusi industri 4.0 dan transformasi digital di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kajian pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Menurut Kevin Aston 2009, IoT adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai objek fisik menggunakan sensor, perangkat lunak, dan internet, sehingga dapat saling berkomunikasi tanpa campur tangan manusia. IoT terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi. Yang kedua, ada edge computing. Edge computing menempatkan proses pengolahan data di dekat sumber data, bukan di pusat data. Menurut Si dan rekan 2016, hal ini tertuju untuk mempercepat waktu respon dan mengurangi beban jaringan. Yang ketiga, ada artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. AI memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan berpikir manusia seperti mengenali pola, belajar data, dan mengambil keputusan. Nah, yang keempat ada Edge AI. Edge AI adalah hasil integrasi AI dengan Edge Computing. Model AI yang telah dilatih di cloud dapat dijelaskan langsung di perangkat Edge, sehingga menghasilkan respon cepat dan efisien. Satya Narayana 2017 menekankan bahwa Edge AI sangat penting untuk sistem real-time, seperti kendaraan otonom, kamera pengawas pintar, dan perangkat medis. Cara kerja dan manfaat penerapan Edge AI dalam IoT. Secara umum, sistem ini bekerja melalui 4 tahap utama. Yang pertama, pengumpulan data melalui sensor IoT. Yang kedua, pemrosesan algoritma yang tertanam di perangkat IoT lokal. Yang ketiga, pengambilan keputusan otomatis berdasarkan hasil analisis sistem. Yang keempat, pengiriman data ke cloud jika hanya diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat merespons secara cepat tanpa bergantung pada koneksi internet yang stabil. Ada beberapa keuntungan utama dalam penerapan Edge AI. Yang pertama, kecepatan tinggi karena pemrosesan dilakukan secara lokal. Yang kedua, keamanan data lebih baik. Data tidak perlu dikirim ke pusat. Yang ketiga, efisiensi jaringan dan biaya. Yang keempat, kemandirian sistem. Tetap berfungsi meski tanpa koneksi internet. Yang kelima, ramah energi karena mengurangi beban pusat data besar. 4. Tantangan dan implementasi di berbagai sektor di Indonesia. Tantangan implementasi dalam penerapannya Edge AI masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain 1. Keterbatasan kemampuan komputasi pada
perangkat Edge sehingga tidak semua perangkat mampu memproses data secara kompleks. 2. Kesulitan dalam memperbarui model AI pada banyaknya perangkat sekaligus. 3. Resiko kemampuan siber yang dapat mengancam data dan sistem. 4. Minimnya tenaga ahli di berbagai bidang AI dan lot yang dapat mengembangkan dan mengelola teknologi ini. 2. Penerapan Edge AI di berbagai sektor. 1. Smart GD kamera pengawas berbasis AI mampu mendeteksi kemacetan atau pelanggaran lalu lintas secara otomatis. 2. Smart Agriculture sensor tanah dengan Edge AI dapat menentukan waktu tanam serta mengatur penyiraman secara otomatis. 3. Smart Healthcare perangkat medis dapat memantau kondisi pasien secara real time. 4. Smart Industry mesin-mesin industri bisa memantau kondisi operasional dan pencegahan kerusakan lebih awal. 3. Ada juga studi kasus di Indonesia. Beberapa contoh penerapan Edge AI di Indonesia meliputi 1. Kota Jakarta menggunakan kamera pengawas berbasis Edge AI untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. 3. Pertanian di Sleman, Yogyakarta, sensor tanah dengan Edge AI membantu menghemat penggunaan air hingga 25%. 3. Telkom Indonesia mengembangkan layanan Edge Cloud untuk mendukung sektor manufaktur dan pemerintahan. Yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, teknologi AI merupakan terobosan terpenting dalam pengembangan sistem pintar berbasis IoT. Dengan kemampuan pemrosesan lokal dan analisis cerdas, AI membuat sistem menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Teknologi ini berpotensi besar untuk diterapkan di berbagai bidang, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan keamanan. Saran, untuk memaksimalkan penerapan AI di Indonesia diperlukan 1. Penguatan infrastruktur digital. 2. Peningkatan kompetensi SDM di bidang AI dan IoT. 3. Regulasi yang jelas tentang keamanan dan etika AI. 4. Kolaborasi riset antara pemerintahan, akademisi, dan industri. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.